Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Sinautek, channel pendidikan agama Islam. Kali ini kita akan membahas materi pendidikan agama Islam untuk kelas 12, bab yang ke-8 tentang menggapai berkah dengan mewaris. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita membaca Al-Quran dengan tartil. Semoga dengan pembiasaan ini Allah selalu memudahkan dalam memahami materi ini. Amin ya rabbal alamin. Yang akan kita baca pada kesempatan kali ini yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi awladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما صدق الله العظيم. Pengertian ilmu waris. Istilah waris berasal dari bahasa Arab, dari kata miras. Dalam bahasa Arab, kata waris ini berarti harta peninggalan orang yang meninggal dunia yang akan dibagikan kepada ahli warisnya. Ilmu yang berkaitan dengan pewarisan disebut dengan ilmu mawaris, yang lebih dikenal dengan istilah ilmu faraid. Ahli waris. Macam-macam ahli waris disebutkan dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 11 dan ayat 12. Ayat 11 artinya, Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu bapa, bagi masing-masingnya 1/6 dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapatkan 1/3. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapatkan 1/6. Pembagian-pembagian tersebut di atas sudah dipenuhi wasiat yang ia buat dan sudah dibayar hutang-hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ayat 12. Dan bagimu suami-suami 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapatkan 1/4 dari harta yang ditinggalkannya, sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat dan sudah dibayar hutang-hutangnya. Para istri memperoleh 1/4 harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat dan sudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu saja atau saudara perempuan seibu saja, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu 1/6 harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya, dengan tidak memberi mudorot kepada ahli waris.
Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. Pihak-pihak yang mendapatkan warisan dari pihak laki-laki: anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki, bapak, kakek dari bapak sampai ke atas, saudara sekandung, saudara seayah, saudara seibu, anak lelaki dari saudara sekandung, anak lelaki dari saudara seayah, paman yang sekandung dengan ayah, paman yang seayah dengan ayah, anak lelaki dari paman yang sekandung, anak lelaki dari paman yang seayah, suami. Adapun dari pihak perempuan, anak perempuan, cucu perempuan dari anak lelaki dan terus ke bawah, ibu, nenek dari bapak sampai ke atas, nenek dari ibu sampai ke atas, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan sebapak, saudara perempuan seibu, dan istri. Jika semua unsur warisan masih ada, maka yang berhak menerima harta pusaka hanya suami dan istri, bapak, ibu, anak lelaki dan anak perempuan. Sementara yang lain tidak dapat mewarisi. Berikut ini adalah tabel ahli waris. Yang pertama, suami mendapatkan bagian setengah jika istri tidak meninggalkan anak, serta seperempat jika istri meninggalkan anak. Istri mendapatkan bagian seperempat jika suami tidak meninggalkan anak, dan seperdelapan jika suami meninggalkan anak. Anak perempuan mendapatkan bagian setengah jika hanya seorang dan tidak ada anak lelaki, serta 2/3 jika lebih dari seorang dan tidak ada anak lelaki. Ibu mendapatkan bagian sepertiga jika yang tersisa hanya ibu dan bapak saja. Dan yang terakhir, bapak akan mendapatkan bagian 1/6 jika ada anak dan cucu. Kelompok ahli waris. Yang pertama, zawil furud, yakni ahli waris yang jatah pembagiannya telah disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Adapun jumlah pembagian yang disebut dalam kedua sumber ajaran Islam itu adalah setengah, sepertiga, seperempat, 1/6, 1/8, dan 2/3. Kelompok yang kedua yaitu asobah, yakni ahli waris yang mendapatkan seluruh sisa harta dan dapat memperoleh seluruh harta jika tidak ada ahli waris zawil furud. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, zawil furud. Ahli waris yang mendapatkan jatah setengah yaitu anak perempuan tunggal, cucu perempuan tunggal dari anak laki-laki, saudara perempuan tunggal sekandung jika tidak ada anak, saudara perempuan tunggal sebapak jika tidak ada anak, dan suami jika tidak ada anak atau cucu. Yang mendapatkan jatah sepertiga, yang pertama ibu jika tidak ada anak atau cucu. Yang kedua, 2 orang saudara perempuan atau lebih seibu jika tidak ada ayah dan anak. Ahli waris yang mendapatkan jatah seperempat yaitu suami jika ada anak atau cucu, istri jika tidak ada anak atau cucu, 2 anak perempuan atau lebih jika tidak ada anak lelaki, 2 cucu perempuan atau lebih dari anak lelaki, 2 saudara perempuan atau lebih sekandung jika tidak ada anak dan saudara lelaki, dan 2 saudara perempuan atau lebih seayah jika tidak ada anak dan saudara lelaki. Ahli waris yang mendapatkan jatah 1/6. Yang pertama, bapak jika ada anak atau cucu, kemudian kakek jika ada anak atau cucu dengan syarat tidak ada bapak, ibu jika ada anak atau cucu, nenek jika ada anak atau cucu dengan syarat tidak ada ibu, cucu perempuan dari anak lelaki dan perempuan jika hanya seorang, saudara perempuan si ibu jika ada bapak atau anak. Ahli waris yang mendapatkan jatah 1/8 yaitu istri jika ada anak atau cucu, dan ahli waris yang mendapatkan jatah 2/3 yaitu 2 anak perempuan atau lebih jika ada anak lelaki, 2 cucu perempuan atau lebih dari anak lelaki, 2 saudara perempuan atau lebih sekandung jika tidak ada anak dan saudara lelaki, 2 orang saudara perempuan sebapak atau lebih jika tidak ada anak dan saudara lelaki. Yang kedua yaitu asobah.
Macam-macam asobah. Yang pertama yaitu asobah binafsi, yaitu ahli waris yang menjadi asobah karena dirinya sendiri tanpa dipengaruhi ahli waris yang lain. Jenis-jenisnya, yang pertama anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, bapak, kakek, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapak, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak, paman sekandung, paman sebapak, anak laki-laki paman sekandung, anak laki-laki paman sebapak, lelaki yang memerdekakan mayat apabila dulu statusnya sebagai budak. Yang kedua asobah bi ghairihi, yakni ahli waris yang menjadi asobah karena adanya ahli waris lainnya. Jenis-jenisnya yaitu anak perempuan yang tertarik anak lelaki, cucu perempuan dari anak lelaki yang tertarik cucu lelaki dari anak lelaki, saudara perempuan sekandung yang tertarik saudara lelaki sekandung, saudara perempuan sebapak yang tertarik saudara lelaki sebapak. Asobah yang ketiga yaitu asobah ma'al khairi, yakni ahli waris yang menjadi asobah bersama dengan ahli waris lainnya. Jenis-jenisnya saudara perempuan sekandung seorang atau lebih bersama dengan anak atau cucu perempuan dari anak lelaki, baik seorang atau lebih. Saudara perempuan sebapak seorang atau lebih bersama anak atau cucu perempuan, baik seorang atau lebih. Ahli waris hajib dan mahjub. Ahli waris hajib adalah ahli waris yang dapat menghalangi ahli waris lain untuk tidak mendapatkan harta pusaka, baik secara keseluruhan atau hajib hirman maupun hanya sekedar mengurangi jatah pembagiannya, atau hajib nukson. Ahli waris mahjub adalah orang yang terhalangi untuk mendapatkan keseluruhan harta atau terkurangi jatahnya karena adanya hajib. Contohnya, bapak bisa menjadi hajib bagi kakek atau anak bisa menjadi hajib bagi cucu. Sementara ahli waris yang tidak bisa terhalangi oleh siapapun adalah anak, suami, istri, bapak, dan ibu. Contoh sebuah kasus. Seseorang wafat dengan meninggalkan seorang istri, seorang anak laki-laki, seorang anak perempuan, seorang ibu, seorang paman, dan seorang nenek. Ataupun harta warisan yang dia tinggalkan sebanyak 240 juta. Bagaimana cara pembagian harta yang ditinggalkan sang mayat? Jawabannya ada sebuah tabel ahli waris, kemudian bagiannya istri mendapatkan 1/8 karena ada anak. Satu anak laki-laki mendapatkan asobah binafsi. Satu anak perempuan mendapatkan asobah bi khairihi karena tertarik anak laki-laki. Ibu mendapatkan bagian 1/6 karena ada anak. Paman mahjub atau tidak mendapatkan karena ada anak laki-laki, dan nenek mahjub karena ada ibu. Perhitungannya 1/8 kali 240 juta sama dengan 30 juta. 1/6 kali 240 juta sama dengan 40 juta. Sisanya asobah, yaitu 240 juta dikurangi 30 juta dan ditambah 40 juta, hasilnya 170 juta. Karena anak laki-laki adalah 2 kali lipat dari anak perempuan, harta tersebut dibagi menjadi 3, sehingga anak laki-laki mendapatkan 2/3 dan anak perempuan mendapatkan 1/3. Berikut ini adalah perhitungan harta asobah. 1/3 kali 170 juta sama dengan 56,6 juta. Dibelikan menjadi 56.660.000. 2/3 kali 170 juta sama dengan 113.340.000. Rekapitulasi hasil pembagian harta warisnya yang diperoleh. Istri 1/8 mendapatkan jumlah nominal 30.000. Satu anak laki-laki asobah binafsi mendapatkan 113.340.000. Satu anak perempuan asobah bi khairi mendapatkan 56.660.000. Ibu mendapatkan bagian 1/6, jumlah nominalnya 40 juta. Dan paman mahjub atau tidak mendapatkan
jatah warisan. Hikmah hukum waris. Yang pertama, menciptakan sikap tunduk dan patuh kepada ajaran Allah dan Rasulullah. Yang kedua, memperhatikan kesejahteraan ahli waris. Ketiga, mendahulukan kepentingan mayit daripada yang masih hidup. Keempat, membantu manusia untuk tidak rakus terhadap harta dan bisa bersikap adil. Yang kelima, mendidik manusia agar hidup hemat dan tidak menghambur-hamburkan amanah Allah berupa harta benda. Itulah materi tentang ilmu mawaris. Untuk update selanjutnya, silakan like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.